Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Setiap negara pasti memiliki pemimpin tertinggi, baik itu sebagai presiden, raja, ataupun perdana menteri. Tentunya posisi tertinggi ini pun akan diberi gaji atas kinerjanya dalam memimpin sebuah negara. Oleh karena itu, seorang pemimpin negara atau presiden dikenal dengan kekayaan yang dimilikinya. Nah, apakah kalian tahu ternyata ada loh beberapa pemimpin negara yang dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia? Namun julukan ini sendiri tidak bisa diartikan secara harfiah begitu saja. Maksud dari julukan tersebut adalah para pemimpin dunia ini lebih memilih untuk hidup dengan cara sederhana dan berfokus untuk mengabdikan dirinya pada masyarakat. Penasaran dengan tokoh-tokoh tersebut? Mari tonton terus video ini sampai habis. Mahmud Ahmadinejad, Iran. Masih ingat dengan sosok presiden ke-6 Iran ini? Dia dianggap sebagai penyelamat Iran. Mantan pemimpin negara di Jazirah Arab ini punya kehidupan sangat sederhana. Waktu terpilih menjadi presiden Iran pada tanggal 13 Agustus 2005 lalu, banyak yang tidak berubah pada kehidupan Ahmadinejad. Bahkan, selama menjabat sebagai presiden, beliau tinggal di rumahnya sendiri dan tidak mengambil gajinya sebagai presiden. Alasannya, semua kesejahteraan adalah milik negara dan beliau hanya ditugaskan untuk menjaganya. Salah satu perbuatan beliau adalah menyumbangkan karpet istana Iran yang mahal untuk ke masjid-masjid di sekitar kota Teheran. Dan ia malah mengganti karpet istana kepresidenan Iran dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan. Tercatat, Mahmud Ahmadinejad hanya memiliki kekayaan berupa rumah warisan ayahnya 40 tahun silam yang berada di pinggiran kota Teheran. Juga mobil tua Peugeot tahun 1977 dan rekening bank dengan saldo minim. Satu-satunya pemasukannya adalah gajinya sebagai dosen, yaitu sebesar $250 atau sekitar 3 juta rupiah per bulannya. Kesederhanaannya ini juga terlihat saat beliau menaiki alat transportasi umum kelas ekonomi. Ahmadinejad juga selalu membawa bekal roti isi keju yang disiapkan istrinya. Saat menjadi presiden dahulu, ia juga menghentikan kebiasaan makanan khusus yang disiapkan untuk presiden. Hugo Chavez, Venezuela. Tumbuh di lingkungan keluarga buruh yang miskin, Hugo Chavez tumbuh sebagai sosok yang peduli kepada pemberdayaan kaum miskin saat terpilih menjadi seorang presiden. Chavez bahkan menyumbangkan seluruh penghasilannya untuk berbagai kegiatan sosial. Salah satu jasanya yang paling diingat adalah andilnya dalam memberantas buta huruf dan membebaskan biaya sekolah di Venezuela. Selain itu, Chavez lebih suka menggunakan jeep sederhana atau bahkan menumpang truk ketika melakukan perjalanan dinas. Terlebih, presiden ini pun pernah membuka istana kepresidenan untuk para pengungsi ketika Venezuela dilanda banjir. Fidel Castro, Kuba. Fidel Castro adalah presiden Kuba periode 1976 sampai 2008 atau selama 32 tahun. Fakta yang membuat banyak orang salut adalah ternyata gaji yang ia terima tiap bulan terbilang sangat sedikit, yaitu hanya sekitar Rp470.000 saja. Mirip dengan presiden yang sebelumnya, Castro juga terkenal sebagai pemimpin yang dermawan. Bahkan, Castro pernah menampung korban banjir di dalam kantor kepresidenan. Yang paling mengherankan adalah permintaan terakhir tokoh revolusi Kuba ini sebelum wafat. Castro menginginkan tidak boleh ada monumen dan patung yang didirikan untuk mengenang dirinya. Fidel Castro juga tidak menginginkan adanya nama jalan ataupun tempat publik lainnya yang menggunakan namanya.
Presiden Raul Castro pun mengumumkan kepada publik bahwa Majelis Nasional akan memenuhi permintaan terakhir Fidel Castro dengan meloloskan undang-undang yang melarang pendirian patung atau monumen atas nama Fidel Castro. Undang-undang ini juga melarang penamaan jalan ataupun taman atas nama almarhum. Nelson Mandela, Afrika Selatan. Siapa yang tidak kenal dengan Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah Presiden Afrika Selatan tahun 1994 sampai 1999. Selain itu, Nelson adalah tokoh dunia yang terkenal dalam pembebasan Afrika Selatan dari rasisme. Saat menjabat sebagai presiden, Nelson rela gajinya dipotong untuk dipakai sebagai anggaran sosial. Ia juga memotong sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak miskin di Afrika Selatan. Bahkan, ia berhasil membayar hutang negara dengan gajinya. Salah satu kerendahan hatinya juga terbukti dengan mundur dari jabatan Presiden Partai African National Congress atau ANC. Dan juga tidak mencalonkan diri untuk periode kedua sebagai Presiden AFSEL. Hal ini menunjukkan pula ketulusan dan visi politik yang terbuka pada regenerasi. Mandela juga pemimpin dan guru bagi kemanusiaan lantaran menekankan perdamaian dan menjauhkan tindak kekerasan. Dia selalu menekankan semua warga negara harus siap berdampingan dengan harmonis dan memiliki kesempatan yang sama. Jose Mujica, Uruguay. Adakah pemimpin negara yang lebih sederhana ketimbang mantan presiden Uruguay, Jose Mujica? Saat masih menjabat sebagai kepala negara, ia disebut sebagai presiden termiskin di dunia. Bagi dirinya, uang dan jabatan tinggi mungkin bukanlah segalanya. Ketika menjadi orang nomor 1 di negaranya, mantan gerilyawan ini sempat bergaji hingga $12.000 per bulannya. Namun upahnya sebagai presiden selalu ia sumbangkan sebesar 90% untuk amal. Ia pun lebih memilih rumah pertanian ketimbang istana presiden. Sebenarnya, negara menyediakan hunian mewah di kompleks Istana Kepresidenan yang berusia 100 tahun di distrik Parado Tua. Namun ia ingin menjauhkan diri dari perangkap kekuasaan, sehingga bersikeras untuk tinggal di tanah pertaniannya di pinggiran Montevideo, ibu kota Uruguay. Untuk kendaraan, alih-alih menggunakan mobil dinas, Mujica tetap menggunakan mobil pribadinya yang merupakan Volkswagen produksi tahun 1987 serta motor Vespa klasiknya. Nah, itu tadi guys, beberapa pemimpin dunia yang lebih memilih untuk hidup dengan cara sederhana. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.